Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhila dari Makia dengan NIM 2006050. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum 3 dari mata kuliah praktikum struktur data. Nah, langsung saja ke soal yang nomor 1. Di sini ada implementasi stack. Nah, implementasi stack ini digunakan untuk membalikkan kata. Nah, pada soal nomor 1 ini kita disuruh untuk memilih salah satu mengerjakan yang poin A atau poin B. Dan di sini saya mengerjakan yang poin B. Nah, dan juga di sini kita disuruh untuk membuat 3 kelas, yaitu kelas start, pembalik, dan juga kelas pembalik. Nah, langsung saja. Ya, kelas yang pertama adalah kelas tag. Di sini kelas tag ini sama seperti di modul pendahuluan, hanya saja nanti ada yang berbeda. Nah, ada yang berbeda dan ada yang dirubah. Dan di sini yang membedakan adalah saya menggunakan char. Nah, char ini digunakan untuk memasukkan karakter-karakternya. Di sini juga ada push untuk membuat metode. Metode push ini digunakan untuk memasukkan item ke dalam stack. Ada pop untuk mengeluarkan item dari stack, dimulai dari item yang paling akhir dimasukkan. Juga ada pick, ada is empty dan juga is full. Nah, langsung saja ke ini ke kelas yang kedua, yaitu kelas pembalik. Nah, di kelas pembalik ini saya menggunakan dua metode ya. Dua metode, ada metode balik dan juga get pembalik. Dan metode balik ini dia menggunakan parameter string kata dan juga string kata ini dia digunakan yang akan dibalik. Nah, dan juga objek stack-nya. Nah, objek stack-nya ini untuk apa? Untuk memanggil metode-metode stack. Nah, di bawahnya ada char isi, lalu ada perulangan. Perulangan sederhana dia dimulai dari 0 dan batas akhirnya itu banyaknya huruf di setiap kata dan increment. Nah, di bawahnya ini, char add ini digunakan untuk mendapatkan karakter per huruf dari array kata yang dimulai dari indeks ke 0 sampai terakhir. Nah, di bawahnya lalu ada stack.push isi ini, dia digunakan untuk memasukkan isinya ke dalam kelas stack yang akan ditampung. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ada metode kedua, yaitu get pembalik. Nah, get pembalik di sini dia membuat variabel kata pembalik dengan stringnya itu kosong. Lalu di bawahnya ada perulangan while. Perulangan while ini untuk mengecek ya apakah kondisi negasi dari stack ini apakah kosong atau is empty. Nah, jika tidak kosong, maka kata pembaliknya akan ditambah dengan pop. Nah, jadi ia akan mengeluarkan satu persatu kata dari belakang. Nah, seperti itu. Lalu, jika sudah, return kata pembaliknya. Nah, langsung saja kita run. Oh iya, di sini yang kelas ketiga, sorry maaf, di sini juga ada yang kelas ketiga. Kelas ketiga ini adalah untuk menjalankan programnya. Nah, di sini ada method main, lalu di bawahnya ada scanner. Nah, scanner ini digunakan untuk membuat inputan. Lalu di bawahnya ini artinya adalah membuat objek stack dengan maksimalnya itu 10 data array. Nah, di bawahnya ada pembalik. Pembalik sama dengan new pembalik ini artinya memanggil kelas pembalik dengan menggunakan objek pembalik. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada perulangan while. Oh ya, di sini saya menggunakan perintahnya adalah perulangan yang tak terbatas ya, atau infinity while namanya. Nah, di sini ada while, jika kondisinya true, maka cetak masukkan kata. Nah, jika sudah, di sini ada string kata sama dengan input.nextLine, yaitu untuk memasukkan kata dan katanya disimpan di variabel kata. Nah, lalu di bawahnya ini adalah untuk membalikkan kata dengan memanggil metode balik pada kelas pembalik, lalu mengirimkan kata tersebut dan objek the stack-nya. Nah, lalu di bawahnya ini digunakan untuk mencetak kebalikan kata, lalu kita kembalikan output dari kelas balik dan memanggil metode get pembalik ini dengan mengirim nilai the stack.
Nah, seperti itu. Langsung saja kita run. Nah, misal saya memasukkan Akila. Nah, dia otomatis katanya itu langsung terbalik. Masukkan dari, coba kita masukkan bakso. Nah, dia katanya langsung terbalik. Nah, mungkin itu dari penjelasan saya nomor 1, langsung saja ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu implementasi queue. Nah, implementasi queue ini bisa disebut juga dengan antrian. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah program dengan outputnya seperti contoh ini, yaitu beberapa mulai mengantri, lalu memasukkan input satu persatu, yaitu Andi masuk antrian, Ahmad masuk antrian, Satri masuk antrian, dan Afrizal masuk antrian. Nah, di sini ia hanya menampung 4 inputan, jadi batasnya adalah 4 dan sisanya tidak bisa dimasukkan. Seperti Sukron dan Mahmud ini tidak bisa dimasukkan. Lalu kemudian satu persatu akan dikeluarkan ke antrian yang dimulai dari yang paling depan sampai habis. Nah, di sini saya menggunakan 2 kelas ya, yaitu kelas Q dan juga kelas QApps. Nah, kelas Q ini hampir sama dengan di modul pendahuluan, namun ada yang dirubah sedikit. Nah, di sini ada variabel max seperti pada data in dengan akses private. Dia digunakan untuk data array-nya. Lalu ada string Q array, dia untuk string array-nya, lalu ada private in front untuk data yang paling depan, dan seterusnya. Nah, di sini pertama ada method insert. Nah, method insert ini apabila datanya full, maka langsung keluar tulisan atau mencetak tulisan maaf, value-nya ini antrian masih penuh. Nah, seperti itu. Nah, jika else atau yang di luar dari if itu, maka otomatis akan memasukkan data array-nya, kemudian akan menampilkan data, contohnya seperti value plus masuk antrian ini, contohnya seperti Andi masuk antrian dan seterusnya. Lalu increment-nya dari n items. Dan yang kedua yaitu remove, dia digunakan untuk mengosongkan antrian. Nah, di sini string time sama dengan queue array front ini untuk menyimpan data front yang akan di-remove. Nah, yang ini digunakan untuk data array front indeks sekarang, setelah dihapus, ia akan otomatis keluar dengan value kosong ini. Nah, lalu front-nya increment. Lalu di bawahnya ada if jika front sama dengan max size, maka nilai front ini dikembalikan lagi menjadi 0. Lalu n item decrement. Nah, selanjutnya ada method display, yaitu dia untuk menampilkan datanya ya. Di bawahnya ada intemp sama dengan thisFront, digunakan untuk memanggil data dari front. Lalu ada perulangan sederhana, dengan awalnya i sama dengan 0 dengan batasnya array.length increment. Lalu di bawahnya ada cetak data untuk yang akan dipanggil mulai dari 0. Nah, di bawahnya ada if. Nah, if ini apabila sudah mencapai max size, maka front-nya akan 0 dan otomatis akan berhenti. Nah, lalu di sini juga ada big front, is empty, is full, dan size. Lalu ke kelas yang kedua yaitu kelas QApps, di sini untuk menjalankan programnya. Di sini ada main method, lalu ada ini untuk mendeklarasikan objek the queue dengan memberi batasnya ini 4. Nah, batasnya ini 4. Lalu di sini ada 6 inputan, Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal, Sukron, dan Mahmud. Namun nanti yang masuk itu adalah 4 inputan saja. 4 inputan itu Andi, Ahmad, Satrio, dan Afrizal. Dan Sukron dan Mahmud ini tidak bisa masuk, namun nanti akan otomatis terdapat tulisan maaf antrian sedang penuh. Nah, lalu di bawahnya ada cetak untuk mencetak isi antriannya, lalu the queue.display artinya dia untuk menampilkan tampilan yang masuk ke dalam antrian. Lalu bawahnya ini untuk mencetak satu persatu yang keluar. Nah, di bawahnya ini ada perulangan while. Nah, perulangan while ini di mana negasi dari the queue
apakah kosong, kita cek apakah itu kosong. Nah, jika tidak kosong, maka panggil metode remove untuk mengeluarkan satu persatu. Lalu ini adalah display untuk menampilkan satu persatu yang keluar. Nah, di bawahnya ada if. Jika arraynya kosong, maka cetak antrian kosong satu persatu. Nah, jika arraynya kosong semua, kan nanti yang terakhir akan keluar 0%. Nah, kemudian tampilkan, lalu di sini yang terakhir ada break, dia untuk menghentikan perulangannya. Nah, kurang lebih seperti itu, langsung saja kita run. Nah, kita run ini, nah outputnya sudah sama dengan contoh di soalnya. Nah, ini sudah sama, beberapa masuk mengantri, Andi masuk antrian, Ahmad masuk antrian, dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Nah, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.